Selamat sore Pak Wahyu, apa Selamat kabar? sore. Salam kenal, Benyamin. Bapak perkenalkan diri ke anggota Mekarsai. Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptis Wahyu Subekti. Pak Wahyu Subekti, ini kan Bapak dicalonkan sebagai calon pengawas Ya, Koperasi betul. Mekarsai. Kalau boleh tahu, dari unit mana Pak yang mencalonkan? Sebut satu saja nggak apa-apa. Dari unit Umbul Duren. Umbul Duren, Ya. oke. Sebagai calon pengawas Mekarsai, Bapak punya visi misi apa nih yang mau disampaikan kepada anggota? Sebagai calon pengawas, yang pertama visinya itu nggak begitu banyak-banyak. Saya pengen mensejahterakan anggota. Jadi untuk memberikan pinjaman lebih mudah, terus memberikan produk-produk yang dibutuhkan anggota. Itu visinya Pak ya? Ya, visinya. Kalau boleh tahu misinya sendiri apa Pak? Misinya ya supaya anggota di Mekarsai ini merasakan manfaatnya menjadi anggota dan manfaatnya dalam urusan finansial tuh ada bantuan, ada istilahnya ada kemudahan. Karena kita tuh di zaman ini kan persaingan pinjaman itu di bank seperti KUR. Itu kan bunganya sangat ringan. Nah, itu tantangan bagi kita sebagai pengawas dan pengurus nanti untuk bagaimana anggota itu tidak lari ke bank. Maksudnya, oh itu udah ada Kopdit Mekarsai, kenapa tidak menggunakan secara optimal operasi ini? Gitu. Langkah apa yang akan Bapak ambil saat Bapak menemukan adanya penyimpangan akibat kelalaian pengurus atau manajemen? Saya sebagai pengawas kan tidak saya sendiri ya Mas ya. Siap. Ada semacam tim pengawas itu. Langkah yang saya ambil adalah mengkoordinasikan bersama rekan-rekan satu tim. Kita mengadakan rapat anggota secara khusus. Ada tidak semuanya anggota kita hadirkan, ya terutama ya manajemen, pengurus. Kita mengevaluasi. Yang pertama evaluasi apa saja yang terjadi penyimpangannya. Terus bagaimana solusinya? Pertanyaan itu kita lemparkan pada pengurus dan manajemen. Bagaimana solusinya kalau terjadi seperti ini? Itu harapannya pengawas seperti itu. Jadi dalam tim pengawas itu kalau terjadi penyimpangan tidak diselesaikan pengawas saja, tapi kita membuat rapat anggota yang khusus yang melibatkan manajemen, unit-unit dan pengurus. Ini loh terjadi penyimpangan, terus bagaimana penyelesaiannya sebagai pengurus, manajemen, kita rembuk bareng solusinya seperti apa. Jadi tidak saling menyalahkan. Maksudnya yang salah pengurus, Pak, yang oknum ini, yang salah manajemen, oknum ini. Tidak, kita dalam koperasi Mekarsai itu kan kebersamaan, menjadi sahabat dan melayani bersama ya. Ya kita ambil jalan tengah tim itu, lalu kita panggil secara khusus semuanya, dimusyawarahkan solusinya bagaimana. Gitu. Kita di Mekarsai ini akhir-akhir ini mengenal istilah properti investasi yang dipercayakan kepada Koperasi Mekarsai. Solusi apa yang akan Bapak berikan? Aset atau aset beku lah gitu. Aset beku ini dapat cair dan menjadi uang, lalu usaha Mekarsai dalam usaha simpan pinjam keuangan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal untuk aset beku ini harus mengetahui apa kendala dia macet itu kenapa. Jangan sampai aset itu ditarik Mekarsai karena menjadi suatu beban ya Mas ya. Karena dengan aset yang banyak itu malah menjadi beban dari Mekarsai. Jadi yang pertama dianalisa dulu. Ya, dianalisa dulu. Yang kedua, dianalisa dulu. Penyebab dari kredit macet itu kenapa? Dari si peminjam itu. Terus andekan itu sudah jelas, aset rumah itu kan kalau dijual lama Mas. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai rumah itu dijual dengan harga kreditnya dia. Kalau dibeli oleh Kopdit Mekarsai dengan harga yang tinggi,
untuk melunasi dan sebagainya diberikan anggota, itu nanti asetnya itu nanti bisa nggak cepat terjual. Nah itu Mekarsai bisa menarik dan apa istilahnya, menarik dan mengembalikan sebagian uangnya kepada peminjam, tapi itu tidak mensejahterakan anggota. Sebagai anggota Mekarsai, caranya adalah memberikan solusi apa usahanya dia. Kita memberi bantuan dari harga, umpamanya dari harga aset itu diberikan bantuan lagi. Oh, diberikan bantuan Ya, lagi. diberikan bantuan untuk usaha dia. Apa yang menjadi kendala dia usahanya. Nanti kalau seandainya itu tetap nggak berjalan, ya udah. Terakhir kita harus mengambil aset tersebut. Tapi harapan dari pengawas itu aset itu jangan sampai kesita. Jangan sampai. Semisal memang tidak sanggup membayar lagi, bagaimana? Ya itu pilihan terakhir, Mas. Diapakan asetnya itu, Pak? Ya jelas diambil Mekarsai, dilelang. Dilelang. Iya. Dilelang kepada pihak ketiga, gitu. Ya, pihak ketiga. Baik. Itu solusi terakhir lah ya. Ya, solusi terakhir. Terkait regenerasi calon pengurus pengawas, saat ini ada aturan bahwa calon pengurus pengawas itu usia maksimalnya adalah 64 tahun 11 bulan ketika dicalonkan jadi pengurus dan pengawas. Usia itu apakah cocok untuk Bapak, ataukah Bapak punya opsi lain daripada usia itu? Apakah entah lebih muda, atau menurut Bapak mungkin bisa ditambah lagi, dan jelaskan alasannya, Pak? Kalau menurut saya, calon pengurus itu kalau terlalu tua, dia tidak dikhawatirkan tidak mengikuti perkembangan zaman ya, Mas. Kalau terlalu muda, itu kan emosionalnya belum stabil. Betul. Terus dalam mengambil suatu keputusan dengan aset yang besar, kalau terlalu muda itu kan istilahnya kalau orang Jawa cepat gerusa-gerusu. Betul. Dan tergesa-gesa. Harapan saya itu ya usia produksi manusia itu bisa bekerja sekitar 30-an tahun ke atas, Mas. Jadi 30 tahun batas bawah ya. Batas bawahnya. Terus batas atasnya itu ya antara ya itu tadi 64 lebih dari berapa? 11 bulan. 11 bulan. Walaupun itu sebagai pengusaha usianya udah 20 tahun ya, Mas ya. Nah, itu kalau saya berharap ya orang mapan dalam cara finansial itu saya beranggapan usia 30. Semoga Bapak sukses dan masuk menjadi jajaran pengawas Koperasi Mekarsai. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Pak Wahyu Bukti. Ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, Pak. Oke, Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.